Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama adalah al-ihsanu fi ibadatillah. Ihsan atau berbuat baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki satu rukun yang sama, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril datang kepada beliau dan bertanya tentang ihsan. Maka Rasulullah mengatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, dan apabila tidak bisa mendatangkan hal tersebut, maka yakinlah ketika Anda beribadah bahwasanya Allah pasti melihat kamu. Maka ini satu rukun. Yang pertama, beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Itu pertama. Kemudian kalaupun tidak bisa pada hal ini, maka beribadahlah kamu dengan keyakinan bahwa Allah melihat kamu. Ini satu rukun yang sama. Akan tetapi orang yang berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ihsan itu bertingkat-tingkat. Yang dimana dalam konteks hadis ini dia hanya dua tingkat. Tingkat yang pertama adalah seseorang itu beribadah kepada Allah seolah-olah dia bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa pada derajat tingkat yang pertama, maka pada derajat tingkat yang kedua dia beribadah ya bahwasannya yakin Allah melihat dia. Beda ya. Pada derajat yang pertama maksudnya adalah seorang yang beribadah seolah-olah Allah Subhanahu dia melihat Allah, itu orang yang beribadah dengan rasa tamak. Orang yang beribadah dengan rasa semangat, rasa cinta. Sehingga ibadah itu sesuatu yang memang dia harapkan. Ibadah itu sesuatu yang dia cintai. Ibadah itu sesuatu yang sangat-sangat menjadi pendorongnya dalam hidup. Nah, itu orang sampai derajat ihsan. Contoh, ketika kita belajar agama dengan perasaan bahwa kita sangat cinta dengan agama, kita sangat semangat dalam belajar agama dan semangat dalam mengamalkannya, dalam segala hal yang berbau agama kita semangat, suka tanpa ada paksaan. Nah, itu namanya ihsan dalam beribadah kepada Allah. Dalam sholat misalkan, seorang yang sholat ketika selesai dia merasa kurang atau dia merasa ingin sholat lagi di waktu yang lain ya, rasanya dia merindukan dengan sholat. Ketika dia sholat duhur, kapan ya sholat asar? Nah, ketika dia sholat asar, kapan nih sholat maghrib? Nah, itu sesuatu yang ihsan namanya. Orang yang beribadah betul-betul ihsan. Dia merasakan bahwa dia tamak dengan cinta itu. Ya, tamak dengan ibadah nggak apa-apa. Ya, semangat dalam beribadah tidak apa-apa. Cinta dalam beribadah tidak apa-apa. Ya, justru itu derajat ihsan. Kemudian derajat yang kedua, seseorang yang beribadah dengan ya rasa takut dan rasa cemas. Ini disebut derajat yang kedua. Beribadah dengan keyakinan Allah melihatnya. Dia takut, dia cemas kalau ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang kedua dalam ihsan. Dan ihsan hanya satu rukun. Ya, satu rukun walaupun derajatnya ada dua. Paham?
Baik, sekarang yang kedua, al-ihsanu ilal walidain. Berbuat ihsan atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, kedua orang tua. Begitu banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang datang menjelaskan atau memerintahkan untuk kita sebagai manusia merealisasikan hak-hak kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Contoh di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Isra ayat ke-24 sampai dengan 23 sampai dengan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadh-dhul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Ini jelas ayatnya ya. Perlu kita ulang-ulang tentang ihsan kepada kedua orang tua. Allah katakan, "Wa qadha rabbuka." Rabb kalian telah memerintahkan supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Dia. Kemudian Allah sebutkan wabil walidaini ihsana. Kemudian apa? Selanjutnya, berbuat baiklah Anda kepada kedua orang tua. Kemudian imma yablughanna 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah satu di antara kedua orang tuamu atau kedua-duanya mereka sudah lanjut usianya, sudah berumur, sudah tua, dalam pengawasanmu, dalam pengasuhanmu, ya. Apa yang harus kamu lakukan? Kata Allah, fala taqul lahuma, jangan kamu katakan kepada kedua orang tua yang sudah tua yang kamu rawat, nggak boleh kita mengatakan kedua orang tua kita boleh. Itu termasuk ya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma, dan jangan kalian menghardik, membentak kedua orang tua kalian. Faqul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kalimat kepada kedua orang tua kalian dengan ucapan yang baik, yang lemah lembut, ya. Wakhfid, dan kata Allah, ketika kamu di hadapan orang tuamu, rendahkan suaramu di hadapan kedua orang tuamu. Janahadhul minar rahmah, kemudian tunduk dan rendah di hadapan orang tuamu dengan kasih sayang. Wa qur rabbi, dan ucapkan, wahai Rabbku, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka memeliharaku, merawatku sewaktu aku kecil. Lengkap ini tentang birrul walidain, tentang al-ihsan ila walidain, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, fa ahaqqun nas ba'dal khaliq bisyukri wal ihsani wa iltizami bir wa ta'ati lahu wal iz'an
man qaranallahu al-ihsana ilaihi bi ibadatihi wa ta'atihi wa syukrihi bi syukrihi wa huma al-walidan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu hak yang pertama. Kemudian setelahnya manusia yang paling berhak untuk kita bersyukur kepadanya, untuk kita berterima kasih kepadanya, untuk kita berbuat baik kepadanya, untuk kita berbakti kepadanya, untuk kita tunduk dan taat kepadanya, tidak ada yang lain kecuali kedua orang tua. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kedua orang tua itu dengan berbuat baik kepada Allah, taat kepada Allah, berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah. Kemudian setelahnya Allah hubungkan, setelah kita berbuat baik dalam beribadah kepada Allah, taat tunduk bersyukur kepada Allah, selanjutnya wabil walidaini ihsan, Allah gandingkan. Setelah itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Ini alasannya. Contoh di ayat yang lain. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala katakan, anishkurli wali walidaika. Ya. Hendaklah kalian wahai hamba bersyukur kepadaku dan selanjutnya bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Kemudian di ayat yang lain, misalkan surah Al-An'am ayat 151. Ya, ini tentang hak Allah ya, baru hak kedua orang tua. Apa kata Allah? Wa qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Ya, bayangkan ya. Ayat ini Allah berintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berintahkan kepada nabinya, wahai Muhammad, panggil tuh orang musyrikin, ta'alau, orang musyrikin, sini. Ya. Atlu, aku akan membacakan perintah Rabb kalian. Apa itu yang pertama hak Allah yang harus kita buat baik kepadanya? Alla tusyriku bihi syai'an. Jangan kamu sekutukan Allah. Itu haknya Allah. Cara berbuat baik kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Kemudian yang kedua apa? Wabil walidaini ihsanan. Hak. Setelah Allah, hak kedua orang tua. Kemudian kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Itu jaga haknya. Kemudian seorang sahabat dalam hadis riwayat Muslim bertanya. Ya, riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin afdal. Ibnu Mas'ud yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Qala as-salatu li waqtiha. Itu kata Rasulullah, salat pada tepat waktunya. Summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Ar-Razi, seorang ulama tafsir mengatakan wa ajma'a aksarul ulama ala annahu yajibu ta'zimul walidain wal ihsan ilaihima ihsanan ghairu muqayyadin biqauniha mu'minain. Itu kata Ar-Razi. Beliau mengatakan para ulama sudah berijma wajib untuk mengagungkan kedua orang tua berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang berbuat baik kepada orang tua, berdasarkan hadis-hadis Nabi, kemudian berbakti kepada orang tua, ya, tanpa harus dikecualikan orang tua itu mukmin atau bukan. Bayangkan, orang tua yang kafir sekalipun harus berbuat baik kepada mereka, apalagi orang yang beriman. Bayangkan ya. Ya, sampai Imam Bukhari dalam babnya Adabul Mufrad itu ada bab di situ menjelaskan tentang berbuat baik kepada ibu yang musyrik.
Kenapa? Karena Allah tidak mengatakan berbuat baik itu kepada ibu yang Islam, enggak ada. Berbuat baik kepada ibu yang musyrik, yang non Islam pun tetap harus berbuat baik. Ya. Bukan berarti kita loyal ya, cinta dengan agama ibu yang musyrik, bukan. Tetapi ada hak ibu yang merawat, ibu yang menyusukan, maka balasannya Allah perintahkan berbuat baik sebagai tabiat manusia, membalas kebaikan mereka. Bukan berarti kita cinta kepada agama ibu yang musyrik, bukan. Itu tidak boleh, kita harus berlepas diri. Ya, tetapi ada kebaikan sebagai tabiat manusia yang dia telah berbuat baik kepada kita, walaupun dia bukan muslim harus kita berbuat baik. Ya, harus kita berbuat baik. Ya, ini berkaitan dengan birrul walidain. Kemudian yang ketiga, al-ihsanu ilal jar. Berbuat baik atau ihsan kepada tetangga. Wah, ini ya, kepada tetangga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Shuraih Al-Khuzai, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Wa man kana yu'minu billah falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyaskut." Jadi Rasulullah katakan, ya, barang siapa yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia liyuhsin, berbuat baik kepada tetangganya. Ya, kemudian memuliakan tamunya. Ya, hendaklah berkata itu berkata yang baik, kalau tidak diam. Kalau tidak diam, ini kata Rasulullah. Maksudnya adalah cara berbuat baik kepada tetangga adalah wa yukramu jarahu bil ihsani ilaih. Jadi kita memuliakan tetangga itu caranya berbuat baik dengan mereka. Contohnya banyak, misalkan tetangga itu kesulitan, ya dibantu. Ya. Ketika kita punya masakan yang asapnya mungkin bisa tercium dengan tetangga, berikan sedikit. Ya. Itu namanya ihsan kepada tetangga. Kemudian kalau ada tetangga yang betul-betul perbuatannya, sikapnya menyakiti kita, tahan diri untuk tidak kita ucapkan kepadanya. Ya, untuk kita tidak ucapkan, tetap berbuat baik walaupun dia sifat tingkah lakunya ya membuat kita itu rasanya sakit, tahan. Atau kita menahan diri untuk tidak menyakiti mereka. Ya. Kemudian coba berusaha untuk menanggung kira-kira kesulitan yang ada pada tetangga semampunya, semampu kita. Tetangga itu di mana? Depan kita, kiri, kanan, belakang, tetangga. Sholat subuh ketemu itu tetangga. Ya, sholat subuh di sebuah masjid, nah itu tetangga kita itu batasannya ya. Ya, kalau saya rumahnya Kota Baru, nggak mungkin sholat subuh di sini, kejauhan kan gitu. Nah berarti bukan tetangga. Tetangga ya sekitar di radius ini, yang sholat subuh di sini itu tetangga. Nah itu harus kita tolong, terutama di depan, kiri, kanan, belakang itu tetangga. Kemudian ketika melihat tetangga wajahnya senyum, tidak menampakkan ketidaksukaan, memang berat ya. Ini hak ya berbuat baik kepada tetangga. Tapi kita lihat kenyataan sekarang, ya, tetangga itu dimusuhin, tidak ditegur dan seterusnya. Padahal kita hidup sehari-hari berhadapan dengan dia. Maka sebaik mungkin kita harus lakukan kepada mereka. Ya, kalau pergi jauh beri oleh-oleh dan seterusnya. Ya, ini ihsan ilal jar. Ya, karena tidak beriman, tidak sempurna iman seorang itu sampai dia berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang keempat, al ihsanu ilal yatama wal masakin. Berbuat baik kepada yatim, anak yatim dan orang miskin. Caranya adalah melindungi hak-hak
anak yatim dan orang miskin. Didik mereka, lemah lembut kepada mereka. Selalu kita mengulurkan tangan untuk membantu anak yatim dan orang-orang yang miskin. Itu caranya kalau kita berbuat baik kepada mereka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnas husnan wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Apa kata Allah? Ingat ketika kami membuat perjanjian kepada Bani Israel supaya mereka apa? Satu, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, mereka harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian berbuat baik kepada kerabat. Keempat, berbuat baik kepada yatim. Kelima, berbuat baik kepada orang-orang yang miskin. Nah, ini perjanjian Allah dengan Bani Israel dalam ayat ini. Kemudian Allah katakan waqulu linnas husnan. Nah, hendaklah kita ketika berkata kepada manusia dengan kata yang baik. Wa aqimus shalah, tegakkan salat, zakat. Summa tawallaitum, tetapi apa yang kalian lakukan? Kalian berpaling. Kalian mengingkari, kecuali sedikit dari mereka yang tidak berpaling dari perjanjian tersebut. Dan ini termasuk adalah berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang yang miskin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang yang miskin, di antara bentuknya adalah kita menanggung hidupnya, ya, menanggung hidupnya. Kemudian pastikan keamanan masa depannya, sekolah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya. Nah, itu caranya, ya, berbuat baik kepada anak yatim dan fakir miskin. Bahkan ini adalah bentuk kedekatan, taqarrub kepada Allah yang bisa membersihkan hati. Nah, bisa membersihkan hati, ya, sehingga kalau hati orang, perasaan orang yang menyimpang, ada perasaan yang menyimpang tuh, ya, dari tabiat orang yang punya hati ya keras, hatinya menyimpang, ya. Nah, salah satu yang bisa merubah hatinya, melembutkan hatinya adalah dengan berbuat baik dengan anak yatim dan orang miskin. Itu caranya. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW ketika datang seorang laki-laki, ya, dia mengadukan tentang hatinya yang keras, hatinya, ya, gundah gulana, ya. Faqala, maka dia berkata kepada Rasulullah, hatinya keras, apa yang harus kulakukan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, imsah ra'sal yatim wa at'im al miskin. Kamu elus kepala anak yatim. Nah, ya, dielus kepala anak yatim, kemudian beri makan orang miskin. Itu bisa membuat hati kita menjadi lembut, membuat hati kita yang tidak tentu rudu, ya, kacau balau, itu bisa hilang dengan itu. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, ya, imsah ra'sal yatim wa at'im miskin. Elus rambut anak yatim, kepalanya itu dikasih sayang, maksudnya disayang. Kemudian apa? Beri makan orang miskin. Kemudian di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan sama, atuhibbu ayyalina qalbaka wa tudrakul hajatuka. Sama, orang datang mengeluhkan kepada Rasulullah tentang hatinya gundah gulana, hatinya keras. Apa kata Rasulullah? Kamu ingin hatimu menjadi lembut? Kamu ingin urusanmu itu tercapai? Kata Rasulullah, "Na'am ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Ya, sama, ra'sul yatim wa at'amil miskin. Ya,
berbuat baik kepada anak yatim, kemudian apa? Selanjutnya memberi makan orang miskin. Ya, ini ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian yang kelima, al-ihsanu fil muamalah tijariyah, berbuat baik dalam berdagang, berniaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat adil dan berbuat ihsan. Nah, para ulama mengatakan seorang yang berdagang dengan adil itu dapat menjaga hartanya. Pokok modal hartanya bisa aman kalau dia berdagang dengan cara adil. Tetapi yang Allah inginkan tidak cukup berdagang dengan cara yang adil, tetapi Allah sebutkan bil ihsan, dengan cara yang ihsan, cara yang baik. Kenapa? Seorang yang berdagang, berniaga dengan cara yang ihsan akan membuat perdagangannya berhasil, akan membuat perdagangnya akan bertambah, mendapat untung. Bagaimana cara berdagang yang ihsan? Satu, tidak menipu. Ya. Yang kedua, tidak dengan transaksi riba. Yang ketiga, tidak melakukan spekulasi yang sangat bisa membuat dia bangkrut. Kemudian tidak ada unsur kebohongan. Ya, pokok hal-hal yang diharamkan dalam berdagang, penipuan, ketidakjujuran, pengkhianatan, kedustaan, unsur-unsur riba dan seterusnya, maka ini tidak akan menguntungkan dia di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi cara berbuat ihsan dalam berdagang tadi, tinggalkan apa-apa saja yang diharamkan dalam jual beli. Kemudian selanjutnya al-ihsanu ilal masyi. Yang keenam, berbuat baik kepada orang yang berlaku buruk atau berlaku jahat kepada kita. Gimana cara berbuat baik orang yang berlaku buruk kepada kita? Cara untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita adalah kita berbuat baik kepada dia. Ya, berbuat baik kepada dia. Semakin dia berbuat buruk kepada kita, semakin kita coba berbuat baik kepada dia. Ya, maka itu cara yang ihsan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Apa dalilnya? Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbuat baik kepada orang yang buruk kepada kita, pertama, rahmat Allah dekat. Yang kedua, kita merubah keburukan dengan kebaikan. Dan dia akan bisa menjadi teman yang paling dekat walaupun awalnya dia memusuhi. Tetapi berat, ya. Hanya orang yang mendapat anugerah dari Allah. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Dalam ayat apa kita bisa buka? Dalam surah Al-Fusilat ayat 34 sampai dengan 35 Allah katakan, wala tastawil hasana wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ya ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Nah, ini Allah sebutkan. Tidak sama, ya, kata Allah, kebaikan dengan keburukan. Tapi bantahlah keburukan tersebut dengan cara yang paling baik, dengan cara yang baik, kata Allah. Kalau kamu melakukan ini, maka nanti orang yang memusuhi kamu, ya, dia akan menjadi teman kamu yang paling dekat. Nah, ya, dia akan menjadi teman kamu yang paling dekat. Ya. Tetapi kata Allah, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada orang yang bisa dianugerahi mampu melakukan hal ini kecuali satu orang yang sabar. Dan tidak ada yang bisa melakukan hal ini kecuali orang yang mendapat anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ya di sini? Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita cara menghadapi orang yang buruk kepada kita, maka kita hadapi dengan kebaikan.
Semakin dia jahat, semakin dia buruk, semakin baik kita berikan. Biasanya dia berubah. Tapi dilihat maslahat dan mafsadatnya. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, cara menghadapi orang yang buruk kepada kita, beliau katakan, ya, ada 2 derajat, ada 2 tingkat. Yang pertama, tingkat yang paling tinggi, tarkul husumah. Walaupun dia memusuhi kita, kita jangan musuhi dia. Tarkul husumah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wattaghaful anizullah. Ketergelinciran seseorang itu jangan dicari-cari. Ketergelinciran orang itu ya udahlah, itu tergelincir ya kita abaikan. Jangan, oh sebentar ya, ini ketergelinciran A sebentar, nih dicari-cari. Sampai stiker di mobilnya pun dilihat, oh ini menyimpang ustadznya nih. Kenapa? Stikernya iklan sampo. Ya, ini orang yang tidak benar, ya. Mencari-cari kesalahan orang, jangan. Kemudian yang kedua, wanisyanul adiyah. Lupakan rasa sakit. Kalau kita punya rasa sakit, ya, orang mencela kita, memfitnah kita, menuduh yang tidak ada bukti, memang hati kita sakit. Hilangkan itu. Hilangkan saja. Nisyanul udhiyah. Hilangkan rasa sakit. Kalau rasa sakit antum ingat-ingat, rasa sakit itu dipendam, ya makin sakit. Caranya gimana? Hilangkan memori itu. Kemudian derajat yang kedua adalah antaqarrub man yaksiyaka. Orang yang menjauhi kita, kita dekati. Jadi dia mengusir kita, mencela kita, menjauhi kita. Caranya kita dekati. Ya, kita dekati dia. Kemudian yang kedua, ya, coba dimuliakan orang yang mensakiti kita. Kita coba muliakan dia. Kemudian memberi maaf kepada orang yang berbuat jahat kepada kita dengan tulus, tidak dendam. Yang ketujuh, al-ihsanu fil kalam. Berbuat baik dalam berbicara. Ini penting juga ya. Ihsan fil kalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 53, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ya. Katakanlah kepada hambaku, hendaklah mereka itu berbicara dengan bicara yang baik-baik saja. Ya. Inna syaitan yanzi'u bainahum. Karena ya syaitan itu sungguh selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, ini penting ya. Ternyata dalam berbicara itu ada caranya supaya baik. Salah satu hak bicara, kita harus berbicara dengan baik. Ternyata bicara ini bisa jadi musuh. Bicara ini bisa buat sakit hati orang. Bicara ini bisa menjadi pembunuhan dan seterusnya. Makanya kita harus berbuat ihsan dalam berbicara. Apa kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini? Beliau mengatakan ya'muru ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'amrin ibadillah al-mu'minun ay yaqulu fi mukhatabatihim wa muhawaratihim al-kalamul ahsan wal kalamut thayyibah. Apa? Allah memerintahkan Rasulnya ketika berbicara yang baik. Dipilih katanya, jangan sampai tersinggung orang lain. Kalimat-kalimat yang baik, jangan banyak bergurau. Bergurau itu akan mendatangkan permusuhan. Ya, sudah diingatkan. Baik, kita akan lanjutkan ya, Ba'da Isya sebentar saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.